Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Mesin Project. Pada video kali ini kita akan melakukan pemasangan CDI RC atau CDI RGR lengkap beserta koil. Pada video sebelumnya saya sudah memasang pengapian Ninja Kiss atau pengapian AC lengkap spool, magnet, dan CDI coil. Sedangkan pada video kali ini kita akan melakukan pemasangan CDI RC dan coil RGR. Untuk spool juga nanti kita ganti karena spool yang terpasang di motor untuk spool masih original atau standarnya Ninja AC. Nanti saya ganti dengan spool yang sudah di-upgrade atau dililit ulang. Ini spool yang sudah di-upgrade. Nanti kita pasang, kita kombin dengan CDI RGR dan coil RGR. Untuk pemasangan CDI RGR atau CDI RC, kita harus merubah spool dulu karena basic dari Ninja R-Keep dan RR series basic pengapiannya DC, jadi ada perbedaan mulai dari spool, magnet, dan CDI. Yang tadinya spool untuk pengapian DC kita ganti dengan spool untuk pengapian AC lengkap serta magnet. Kalau teman-teman yang suka dengan original bisa pakai CDI coil Ninja AC, jadi yang terpasang 4 item: spool, bak magnet, coil CDI, dan magnet. Tetapi kalau teman-teman mau upgrade pengapian untuk CDI coil bawaan Ninja AC ini kita lepas, kita ganti dengan CDI RC. Lalu pada coil, untuk coil sifatnya universal, bisa pakai bawaan Ninja R-Keep series, atau yang mau upgrade bisa pakai coil SE seperti coil RM85, YZ, KX125. Untuk teman-teman yang mau menyimak pengaplikasian pengapian AC ketika terpasang di basic pengapian DC, teman-teman bisa scroll pada video saya yang sebelumnya, sudah saya share untuk proses pemasangan dan tutorial jalur kabelnya. Lanjut, kita lepas pengapian yang terpasang di motor, lalu kita review untuk pengapian Ninja AC yang masih standar dengan Ninja AC yang sudah di-upgrade. Ini pengapian yang tadi terpasang di motor sudah kita lepas. Ini CDI coil yang tadi terpasang. Ini yang masih original, terlihat dari bungkus spool. Ini masih original bawaan, belum dililit ulang. Sedangkan ini spool yang sudah di-upgrade yang nanti mau kita pasang. Ini spool bawaan Ninja RR basic pengapian DC lengkap beserta magnet dan coil. Lanjut kita review untuk spool yang masih standar dan spool yang sudah di-upgrade. Untuk teman-teman yang mau upgrade spool dari standarnya agar nilai hambatan lebih tinggi, kita harus tahu untuk spesifikasi spool bawaan. Jadi ketika kita upgrade,
kita tidak melewati batas toleransi. Semisal spool bawaan Ninja AC untuk nilai resistensi itu berkisar 70-80 ohm. Ketika kita upgrade, kita naikkan. Untuk nilai upgrade itu tidak melewati batas toleransi, karena ketika kita upgrade tanpa batas toleransi, untuk hambatan spool yang besar itu akan menghasilkan api yang lebih besar. Lalu pada komponen CDI itu tidak kuat menampung arus pengapian yang dari spool. Efek dari pengapian yang besar untuk mesin itu bisa nahan atau merebet. Karena proses upgrade kita melewati batas toleransi. Semisal spool bawaan Ninja itu berkisar 70-80 ohm, kita naikkan beberapa step di atas standarnya. Sedangkan ini spool yang sudah di-upgrade sekitar 110 ohm, dari 80 ke 100 itu juga tidak terlalu banyak untuk angka upgrade-nya. Nanti kita cek resistansi hambatan spool dari yang standar dan yang sudah di-upgrade. Nilai hambatan spool originalnya Ninja KISS atau Ninja AC ini berkisar 74 ohm. Nilai hambatan spool yang sudah di-upgrade ini berkisar 117 ohm, 116. Untuk upgrade spool ini masih ada batas toleransi, dari standarnya 75 ohm upgrade ke 117 ohm. Jadi untuk proses upgrade pentingnya itu kita harus mengetahui dulu basic atau spesifikasi hambatan standarnya. Ketika kita mau upgrade, tinggal kita naikkan beberapa step dari ukuran standarnya. Ini pada pengapian, sedangkan pada karbu atau pemilihan knalpot kurang lebih prinsipnya sama. Jadi ketika kita setting karbu, kita naikkan spoiler, kita upgrade, itu harus tahu basic spesifikasi karbu bawaan, lalu kita naikkan beberapa step dari ukuran standarnya. Untuk pemilihan knalpot juga sama, kita aplikasikan knalpot racing, harus diimbangi juga dengan spek mesin. Kalau mesin yang masih standar tidak perlu membutuhkan diameter perut yang terlalu besar. Ini untuk spool. Lalu kita pindah ke bagian CDI dan coil. Ini CDI original RGR atau RC series. Untuk CD-nya juga sama, bisa tukar pakai. Tetapi ini punya Suzuki RGR original dari SGP atau Suzuki Genin 4 pada sablon CDI. Di sini tertera KGD. Sedangkan ini untuk CDI RC80 ini sudah beda vendor. Kalau RGR bervendor KGD, RC80 bervendor ND atau Nippon Denso. Ini masih sama satu vendor, seperti spool bawaan Ninja AC dan CDI coil Ninja AC. Ini masih sama-sama ND atau Nippon Denso. Tetapi yang mau saya pasang ini yang kepunyaan RGR. Berdasarkan pengalaman saya, untuk RGR RPM bawah, tengah, dan atas ini konsisten. Jadi pada pengapian ini lebih stabil untuk RPM bawah, tengah, dan atas. Sedangkan pada RC80 ini cenderung ke putaran bawah dan tengah. Kalau diaplikasikan ini lebih cocok buat enduro atau trabas. Sedangkan untuk harian atau spek San Mori lebih recommended pakai CDI RGR atau CDI RC. Lalu pada spool Ninja AC ini juga ada kemiripan dengan spool RGR karena sama-sama tidak memakai pulser. Jadi bacaan pengapian itu ada pada lempengan magnet. Di sini terdapat 4 lempengan magnet. Ini berfungsi untuk bacaan timing pengapian. Ini sama persis dengan Suzuki RGR atau RC series. Ninja AC diaplikasikan CDI RGR.
ini 90% PNP. Tinggal kita sesuaikan timing pengapian, kita dial, kita sesuaikan mana yang menurut kita sudah pas atau sudah cocok. Lalu pada CDI RCR, di sini terdapat 3 kabel, ada warna hitam strip putih, ini untuk masak, hitam strip merah, ini yang dari spool pengapian atau spool CDI, putih strip biru, ini yang menuju ke koil. Untuk rangkaiannya seperti ini. Dari spool CDI, kabel berwarna hitam strip merah, kita koneksikan kabel yang dari spool menuju ke CDI. Jadi pada CDI ini bisa khusus, spool pakai Ninja AC, CDI pakai RC. Sedangkan koil ini sifatnya universal. Kita bisa pakai koil apa saja, disesuaikan dengan kondisi budget. Misal budget minim, kita bisa pakai koil original. Rentang harga berkisar 100 sampai 150.000, seperti koil Karisma dengan kode KPH, koil Scorpio dengan kode 5BP, atau koil Ereking dengan kode 4ST. Untuk nyalapinya juga besar daripada kita pakai koil yang KW atau aftermarket yang harganya murah. Sedangkan teman-teman yang mempunyai budget lebih, untuk koil juga bisa kita upgrade, bisa pakai koil KX85, RM85 atau YZ125. Untuk nyala apinya lebih besar daripada koil ori pabrikan. Sedangkan ini untuk paket hemat, untuk kita yang terkendala dengan budget. Lanjut, kita pasang spool yang sudah di-upgrade, lalu kita pasang CDI dan koil. Untuk rangkaian kabelnya masih sama seperti kita pasang pengapian AC. Ada tambahan CDI dan koil, ini terpisah karena pada CDI AC, CDI dan koil ini menyatu. Pada spool pengapian AC dan DC, di sini ada perbedaan pin soket. Untuk spool pengapian DC, di sini cuma terdapat 3 kabel. Di sini kosong. Sedangkan AC, di sini terdapat 4 kabel. Karena kabel satunya ini berfungsi untuk spool CDI. Lalu untuk lawan soket spool yang ada di kabel bodi, itu juga sama, cuma terdapat 3 kabel. Yang perlu kita sesuaikan itu ada pada kabel bodi. Ini soket yang ada di kabel bodi, ini lawannya kabel spool. Kabel yang dari spool CDI berwarna hitam strip merah. Ini sudah saya sisipkan 1 kabel berwarna hitam strip putih. Untuk model spoolnya seperti ini. Jadi pada kabel bodi di sini ada karet pengaman. Karet tinggal kita lepas, lalu kita tancapkan sekun kabel. Kabel ini nanti kita teruskan ke CDI. Output kabel spool berwarna hitam strip putih. Ini saya buatkan jalur, lalu saya paralel menjadi 3 bagian. Yang satu masuknya ke CDI. Pada CDI RCR, kabel yang dari spool berwarna hitam strip merah. Fungsi dari 2 kabel ini yang saya paralel, ini untuk kunci kontak, satunya lagi untuk kabel engine cut. Lalu pada koil ini terdapat 4 kabel masak,
Yang pertama ini dari masa CDI bawaan RJR. Yang kedua masa kabel body. Yang ketiga masa tambahan. Ini yang masuknya ke kunci kontak. Yang keempat ini masa tambahan. Ini saya groundkan ke masa mesin. Untuk nyala pengapian CDI coil Ninja AC, bunga api yang keluar dari kabel busi, api lebih fokus, lebih stabil, dan lebih konsisten. Sedangkan pada coil RJR, untuk nyala api berwarna biru, loncatan api yang dari kabel busi ini cenderung lompat-lompat seperti putus-putus. Untuk karakteristik coil RJR, ini hampir mirip dengan coil A100 atau RM Jowo. Jadi pada RPM bawah dan tengah untuk nyala apinya besar, sedangkan pada RPM atas dia cenderung datar. Kalau dikomparasi CDI coil Ninja AC dengan coil RJR, ini lebih bagusan CDI coil Ninja AC. Untuk coil rencana mau saya upgrade, rencana mau saya ganti dengan coil ori pabrikan, mulai dari coil Karisma, coil Supra X, coil KZ, atau coil Scorpio. Untuk nyala apinya juga lumayan bagus. Di lain waktu mau saya komparasi coil pabrikan rentang di harga 150.000 ke bawah. Untuk nyala coil kita tes di mesin, nanti bisa kita lihat untuk nyala api yang keluar dari kabel busi. Yang kedua kita tes dengan avometer, kita cek untuk masing-masing hambatan yang ada di kumparan primer dan yang ada di kumparan sekunder. Itu untuk budget minim. Kalau ada budget lebih, bisa kita upgrade coil ke coil SE seperti coil RM85, coil KX, dan coil YZ125. Untuk nyala api jelas lebih besar coil SE daripada coil ori pabrikan. Kita cuma memaksimalkan coil ori pabrikan, harga terjangkau, tetapi untuk nyala api atau kualitas coilnya bagus. Untuk kurva dan timing pengapian CDI RJR ini lebih bagus sedikit dari standarnya Ninja AC, karena terlihat dari suara RPM yang tadinya pakai coil AC ori Ninja Kiss, settingan mesin masih basah, tetapi ketika kita pasang CDI RJR, untuk suara mesin lebih kering, untuk bukaan gas juga lebih enteng karena faktor pengapian yang besar. Pada debit bensin juga bisa terbakar secara merata oleh CDI. Untuk spool yang terpasang di motor, rencana mau saya lepas lalu saya perbesar lagi untuk hambatan ohmnya. Untuk spool yang terpasang itu untuk upgradean CDI coil Ninja AC, karena hambatan spool CDI Ninja AC itu berkisar 70-80 ohm, lalu spool dinaikkan menjadi sekitar 110 ohm. Untuk upgradean spool ini menyesuaikan ke CDI coil Ninja AC, karena kita memakai CDI RJR atau CDI RC, jadi hambatan spool kita sesuaikan untuk spek CDI RJR. Untuk hambatan spool CDI RJR itu berkisar di angka 200-250 ohm. Jadi pada spool yang terpasang, rencana mau saya lepas, saya upgrade ulang disesuaikan dengan spek CDI RJR. Lalu ketika pada spool CDI dan CDI sudah maksimal, baru kita fokus ke bagian coil.
Untuk coil juga rencana mau saya upgrade. Saya mau coba coil ori pabrikan. Untuk harga coil berkisar 150 ke bawah. Kalau misal nanti ada budget lebih, saya mau upgrade ke coil SE. Sekian untuk review dan pemasangan CDI RGR ketika terpasang di Ninja Air Keep dan RR series. Proses pemasangannya kurang lebih sama, tinggal kita sesuaikan. Untuk kabel output dari spool, kita tambahkan satu kabel yang menuju ke CDI coil AC, lalu kita sesuaikan lagi pada jalur kontak. Kita buat jalur untuk kunci kontak dan tombol engine cut off. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Bila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.